Oke, jadi materi pembahasan untuk minggu ini singkat aja sih tentang proses go public. Dan ini mungkin sebagian dari kalian udah paham karena kan kemarin di salah satu tugasnya ada tentang proses penawaran umum. Go public itu sebenarnya adalah proses suatu PT perseroan terbatas yang dia tadinya tertutup hanya dimiliki oleh beberapa orang saja pemegang sahamnya. Kemudian dia akan membuka diri supaya PT ini kemudian bisa dimiliki oleh banyak orang. Dan syaratnya ya kalau misalnya kemudian dia menjadi PT publik, ya dia dimiliki oleh 300 orang. Kemudian jumlah sahamnya adalah 3 miliar kayak gitu. Nah, itu adalah proses go public. Nah, kalau yang kemarin itu kan tentang penawaran umum. Jadi spesifik hanya di bagian penawaran umumnya saja. Tapi kalau di sini proses go public itu terdiri dari tiga masa. Masa sebelum emisi, masa ketika emisi, dan masa sesudah emisi. Masa sebelum emisi itu masih masa internal dari si PT itu. Jadi PT ini kan ketika dia mau go public itu kan alasannya banyak nih. Mereka bisa mungkin karena memang mereka butuh tambahan modal. Atau yang kedua memang mereka ingin supaya PT-nya itu lebih eksis gitu. Karena kalau yang namanya PT terbuka itu kan dia akan kemudian menjadi PT yang lebih banyak disorot karena ini dimiliki oleh orang banyak gitu, masyarakat gitu loh yang memiliki PT ini. Jadi kan harus ada informasi. Yang namanya informasi itu di dalam dunia pasar modal itu kan sangat-sangat penting, esensial. Jadi informasi itu kemudian menjadi penting karena informasi ini penting, kemudian banyak media yang meliput si PT ini kan. Jadi ada banyak alasan kemudian PT itu kok melakukan go public kenapa. Nah, itu terjadi di intern perusahaan atau internal perusahaan. Dia dalam rapat umum pemegang saham itu kemudian membahas apakah PT ini akan melakukan go public atau perlukah PT ini melakukan go public dan sebagainya. Kemudian ketika memang disetujui di dalam RUPS akan melakukan go public, barulah dilanjutkan ke tahap-tahap intern perusahaan. Mereka melakukan due diligence, mereka menunjuk menunjuk apa namanya profesi-profesi penunjang, ada legal accountant, ada legal advisor atau konsultan hukum, kemudian ada accountant, ada appraisal, terus ada satu lagi apa namanya satu lagi itu ya, satu lagi apa namanya kalian ingat nggak? Halo, appraisal, accountant, legal advisor, sama notaris. Mereka menunjuk empat profesi penunjang ini. Kemudian dilakukan due diligence, baik itu dari bidang hukum, bidang akuntansi, terus kemudian dinilai aset-aset PT ini ada apa aja, aset itu baik aktiva maupun pasiva, mereka punya kekayaan apa aja, mereka punya utang di mana aja gitu kan. Terus habis itu baru mereka proses di persiapan-persiapan segala dokumen-dokumen, kemudian mereka mencari underwriter juga. Jadi mereka udah harus menunjuk underwriter sama lembaga penunjang. Masih ingat ya kemarin di aktor atau pihak-pihak dalam pasar modal itu ada apa aja? Nah, itu ditunjuk, termasuk underwriter ini juga penting karena ini akan menentukan misalnya dalam hal saham yang ditawarkan itu kemudian tidak laku, nah itu siapa yang mau beli gitu. Apakah sudah ada underwriter yang akan menjamin saham ini kemudian akan terbeli, baik itu dibeli oleh masyarakat umum atau si underwriter itu sendiri. Kemudian agen penjualnya siapa? Kemudian kontrak pendahuluan dengan bursa efek. Nah, ini juga penting. Jadi setelah dilakukan proses nanti penawaran umum ditawarkan ke publik, kemudian sudah ada proses penjatahan. Nah, itu efek atau misalnya kita berbicara ekuitas saham-saham yang sudah terbeli tadi oleh masyarakat umum, ini
Apakah kemudian akan dicatatkan di bursa efek? Kalau dicatatkan ya berarti kan dia listing di bursa efek. Nah, di situ nanti kemudian ada mereka masuk penjualan di pasar sekunder yang harganya itu ditentukan oleh ya permintaan dan penawaran kayak gitu. Kayak semacam jual beli pada umumnya gitu kan. Jadi harus ada kontrak pendahuluan dulu, kemudian penandatanganan perjanjian-perjanjian. Baik itu perjanjian dengan apa namanya penjamin emisi efek, underwriter dan sebagainya. Nah, baru setelah intern perusahaan ini sudah mantap, oke, kita akan go public gitu. Baru kita ke OJK. Nah, di dalam OJK itu si intern perusahaan ini kan kemudian mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK. Nah, di OJK ini kemudian dilakukan mini expose secara sekilas gitu ya, melihat perusahaan ini dari data-data yang sudah diberikan dalam pernyataan pendaftaran, kemudian ditelaah, dan dalam waktu 45 hari itu harus ditanggapi, dan setelah nanti kemudian ditanggapi, ada pernyataan pendaftaran, pernyataan bahwa pendaftaran itu telah dinyatakan efektif, atau pernyataan efektif dari OJK. Nah, kemudian setelah pernyataan efektif, barulah si PT ini boleh melakukan penawaran umum. Penawaran umum itu biasanya dilakukan paling ya 3 harian lah. Ya kan tuh udah diumumkan bahwa ini akan melakukan go public. Nah, itu ya paling kurang lebih sama kayak bentuknya kayak orang pameran gitu ya. Mereka menyediakan agen penjualan di situ, terus orang bebas masuk, kemudian ya agen-agen ini menawarkan nanti prospek perusahaan ini akan seperti ini dan sebagainya. Terus mereka tertarik ya mereka beli. Nah, itulah kemudian yang dinamakan primary market atau pasar perdana. Di situ pasar yang ya benar-benar perdana, efek atau saham dari PT ini baru pertama kali dijual ke publik gitu. Penawaran ini dilakukan oleh bisa itu si PT ini menunjuk penjamin emisi ini dalam bentuk sindikasi. Sindikasi itu kan berarti ada beberapa penjamin emisi yang kemudian mereka membuat suatu perjanjian sindikasi bareng-bareng gitu, ditanggung bareng-bareng. Kenapa ya? Karena penjamin emisi ini kan mereka kaitannya dengan tugas penjaminan ya. Tugas penjaminan, jadi ya apakah itu tergantung dari nominalnya. Kalau misalnya ternyata nominalnya besar gitu ya, dan ternyata satu penjamin emisi efek itu merasa tidak mampu, ya dia bisa saja kemudian mengajak penjamin emisi yang lain, kemudian membuat suatu perjanjian sindikasi untuk penjaminan emisi. Kemudian kalau udah penawaran dan sudah ada yang beli gitu ya, kemudian baru penjatahan kepada si para pemodal oleh sindikasi penjaminan emisi efek. Penjatahan, nah setelah penjatahan baru penyerahan. Nah, penyerahan ini karena kalau ini kemudian nanti efeknya dijual atau listing di pasar modal, kan berarti sangat mudah berpindah nih. Misalnya si A ini udah di pasar sekunder ya, misalnya di pasar yang di bursa efeknya gitu, udah listing. Kan sangat mudah diperjualbelikan. Si A misalnya jual sahamnya dia di apa namanya? Saham Antam misalnya dijual berapa lot, kemudian si B langsung beli. Nah, itu kan berarti sahamnya langsung berpindah kan. Saham atau mungkin katakanlah prosentase kepemilikannya itu juga berubah gitu ya, walaupun 0, berapa gitu ya. Tapi kan berpindah gitu. Nah, kan berarti nggak mungkin nih nenteng-nenteng saham itu kan bentuknya selembaran, dia kan commercial paper, surat berharga. Makanya kan kemarin ada yang namanya saham atas nama dan saham atas unjuk gitu. Nah, kalau dalam hal pasar modal memang dianjurkan dan biasanya memang diwajibkan gitu ya. Ya nggak diwajibkan sih, tapi dianjurkan gitu. Sahamnya itu dalam bentuk saham atas unjuk. Jadi mudah untuk kemudian dialihkan. Tapi di dalam proses pasar modal, saham dalam bentuk paper ini, commercial papernya itu disimpankan. Jadi si pemodal sama-sama pemodal A dan B tadi, mereka megang apa? Nah, mereka di sini megang
Semacam buku gitu ya, buku kepemilikan gitu. Walaupun kalau sekarang udah ada elektronik ya, mereka akan menerima laporan elektronik lewat email atau lewat SMS dan sebagainya. Atau lewat ya email sih biasanya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka memiliki saham, tapi mereka di situ posisinya adalah ya hanya dalam bentuk data gitu ya, data. Nah, itu di pasar sekunder setelah penyerahan tadi. Jadi, setelah penyerahan, emiten mencatatkan efek, kemudian terjadi perdagangan, penjualan A dan B. Nah, baru setelah terjadi di secondary market, masuklah proses yang setelah emisi, ada laporan-laporan. Laporan tahunan, laporan tengah tahunan, laporan kejadian penting dan relevan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas setelah UTS. Jadi, tadi kan saya sampaikan kalau di dalam pasar modal, yang namanya informasi itu kan sangat-sangat penting, itu sensitif banget. Informasinya informasi tentang apa ya? Tentang perusahaan ini mengambil langkah apa, perusahaan ini eh, dia ada kepentingan apa, atau kemudian dia mengalami apa gitu, atau misalnya masa pandemi seperti ini dia terdampak tidak gitu. Kenapa ini penting? Loh, kalau misalnya kalian adalah sebagai investor, kalian kan berarti pemilik dari PT ini, walaupun kalian punya persentase sebagai eh, pemegang saham minoritas. Tapi kan kalian punya kepentingan di situ. Nah, berarti kan kalian kemudian akan sangat membutuhkan informasi-informasi yang berkaitan dengan si PT ini. PT ini ngapain aja sih? PT ini dia apa namanya, mengalami apa, hal apa dan sebagainya. Nah, itu berarti perlu ada laporan-laporan penting. Makanya makanya kemudian ada beberapa tindak pidana atau pelanggaran atau kejahatan di dalam bidang pasar modal yang berkaitan dengan informasi orang dalam dan sebagainya. Nah, itu kenapa itu bersumber dari pentingnya sebuah informasi dan keterbukaan dari si PT itu kepada umum karena ini sudah dimiliki oleh publik. Nah, selebihnya ini alur proses untuk penawaran umumnya. Ini kayaknya ini juga ada di slide sebelumnya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih, kalau nggak ada ya kalian bisa lihat di sini. Dan ini ada di peraturan Bapepam. Kayaknya masih relevan karena di POJK terbaru yang tahun 2020 itu dia kan hanya mengatur tentang penawaran umum secara elektronik. Jadi mungkin kalau prosesnya tetap sama, tapi mereka mengatur mengenai bagaimana kalau proses yang sama ini kemudian dilaksanakan secara elektronik. Jadi sistemnya sama kayak kalau e-court, pengadilan elektronik gitu ya. Hukum acaranya sama, cuma perma yang keluar itu mengatur tentang bagaimana kalau hukum acara ini dilaksanakan secara elektronik gitu. Dan ini masih relevan. Nah, ini kalian yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan apa namanya? Ini berkaitan dengan hari-hari kerja, sorry hari kerja, jangka waktu ini berapa lama. Kemudian kalau prospektus kan kemarin udah tahu ya prospektus bentuknya kayak apa. Kemudian ini setelah efektif, ya tadi yang saya bilang masa penawaran umum, terus ini penjatahan, kemudian ini listing, terus laporan-laporan. Terus, nah ini yang selebihnya kalian bisa baca di slide yang kalian bisa download di e-learning. Nah ini mekanismenya, mekanisme go public. Dalam arti yang go public gitu ya, proses sejak awal sampai setelah emisi. Kalau yang kemarin dijelaskan kan lebih ke penawaran umum, masa penawaran umum. Oke, so far itu teman-teman. Bu, saya izin bertanya. Kalau misal Risma, Bu, kalau misalkan
saat perusahaan mengajukan pernyataan efektif ke OJK lalu tidak diberikan, maksudnya tidak diberi pernyataan efektif gitu Bu. Itu tuh mungkin penyebabnya itu apa, lalu perusahaannya tuh harus ngapain gitu Bu setelah misalkan nggak dapat pernyataan efektif gitu. Makasih Bu. Rekamannya belum tak nyalain. Atau misalnya ternyata itu tidak di apa namanya? Atau sorry, OJK ternyata cuma minta, oke ini direvisi atau diubah di beberapa bagian tertentu. Nah, itu masih memungkinkan. Kemudian untuk si PT mengajukan lagi. Tapi kalau misalnya sudah sampai batas akhir waktu, OJK menentukan bahwa tidak keluar pernyataan efektifnya, ya berarti si PT ini gagal untuk melakukan penawaran umum gitu. Ya, kalau itu nanti kemudian PT perlu melakukan evaluasi kenapa kok bisa gagal dan sebagainya. Itu kalau kita bicara soal teknisnya. Gitu Mbak Risma. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Berarti kalau misalkan udah nggak diberikan pernyataan efektif, lalu perusahaan ingin go public lagi dari awal lagi gitu ya Bu? Iya, Atau ya bagaimana? kurang lebih kalau logikanya iya. Logikanya dari awal, tapi kan mungkin kalau teknisnya ya mereka hanya perlu membenahi bagian mana yang mereka itu
kurang gitu ya misalnya. Bagian mana yang mereka ternyata tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta kayak gitu. Baik, Tapi terima kalau kasih Bu. prosesnya iya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Siapa ini? Muhammad Ikhwan Parma, Bu. Oke. Saya izin bertanya, Bu, ini misal ada suatu perusahaan atau PT yang di bidang properti. Perusahaan ini ngelakuin go public. Terus ada bos besar mau investasi, ngasih saham ke perusahaan tersebut. Kan pasti dibuat dulu perjanjian atau target antar si investor sama si perusahaan. Setelah berjalan, tapi target si antar si investor sama perusahaan itu tidak terpenuhi. Kan kerugian ada di investornya, Bu. Nah, untuk konsekuensi si perusahaan ini itu udah diatur di undang-undang atau konsekuensinya itu pas perjanjian mereka si investor sama si perusahaan tadi, Bu. Oke. Ini di luar dari pasar modal sih ya. Tapi Oke. Oh, jadi maksudnya mereka mau go public, terus ada perjanjian antara PT dengan investor gitu, maksudnya? Iya. Perjanjiannya tentang? Ya, misalkan targetnya, misalkan di bidang properti itu misalkan pembuatan apartemen. Si investor ini ngasih saham, ngasih modal buat si perusahaan itu. Si apartemennya itu harus jadi dalam berapa tahun, tapi nggak terjadi gitu, Bu, nggak sesuai target sama perjanjian awal tadi. Nah, itu kan konsekuensi pasti sama si itu, konsekuensinya ada di si perusahaannya, tapi kerugiannya ada di investornya. Nah, itu konsekuensinya itu udah diatur nggak, Bu, dalam undang-undang? Atau gini, ada dua hal. Yang pertama, penanaman modal itu ada dua jenis. Ada jenis yang pertama penanaman modal secara langsung, ada penanaman modal secara tidak langsung, direct investment dan non-direct investment. Nah, kalau yang kita bahas sekarang di mata kuliah ini adalah non-direct investment, penanaman modal yang tidak langsung. Tidak langsung kenapa? Ya karena kita harus melalui proses yang seperti ini. Para pemegang saham kita ini adalah masyarakat publik yang kita harus melalui proses kayak go public, penawaran umum, pernyataan pendaftaran dan sebagainya. Tapi kalau saya mencoba memahami pertanyaan dari Mas Muhammad Ikhwan. Iya, Bu. Kaitannya dengan tadi perjanjian antara investor untuk mendirikan perusahaan properti atau apa tadi. Iya. Nah, itu kaitannya adalah dengan direct investment atau penanaman modal secara langsung. Kenapa? Ya karena di situ ada langsung loh, ada perjanjian antara investor dengan si PT. Tapi investor ini perlu kita lihat dulu, dia kedudukannya sebagai apa? Apakah dia sebagai pemegang saham atau dia murni adalah sebagai investor yang dia berdiri sebagai badan hukum sendiri atau sebagai subjek hukum sendiri, kemudian membuat perjanjian dengan si PT untuk misalnya mendirikan perusahaan baru atau sebagai bentuk joint venture, perjanjian kerjasama gitu, dengan di situ posisinya investor memberikan sejumlah dana untuk silahkan kamu bangun, kemudian bangun properti misalnya. Nah, itu harus dilihat dulu kedudukan investor ini sebagai yang dimaksud investor ini adalah apa gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau tadi Mas Ikhwan mengatakan, oh ini investor ada perjanjian dengan PT, Bu. Berarti saya mengasumsikan bahwa investor ini adalah sebagai subjek hukum sendiri. Dia bukan sebagai bagian dari RUPS si PT tersebut. Nah, kalau dia sebagai subjek hukum sendiri, yang namanya perjanjian itu diatur di mana? Di buku 3 KUH Perdata yang sifatnya apa? Sebagai hukum pelengkap atau komplementer. Karena dia sebagai hukum pelengkap, hukum komplementer, berarti yang paling mengikat atau yang mengikat para pihak sebenarnya yang paling utama adalah perjanjian. Di perjanjiannya mengatur nggak? Kalau misalnya dalam hal si PT itu tidak dapat tidak dapat menyelesaikan pendirian bangunan ini dalam jangka waktu 5 tahun misalnya, itu 5 tahun kelamaan ya, misalnya dalam jangka waktu 1 tahun misalnya, maka
si PT harus memberikan ganti rugi, misalnya itu diatur nggak di perjanjian? Kalau tidak diatur, maka baru kita kembali ke buku 3 KUH Perdata. Di buku 3 KUH Perdata diatur apa? Ada yang namanya one prestasi. One prestasi itu bentuknya ada apa aja? Ada macam-macam. Ada misalnya dia tidak melakukan prestasinya, atau dia melakukan tapi terlambat, atau dia melakukan tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi itu kalau apa namanya yang ditanyakan Mas Ikhwan tadi seperti itu, jawaban saya sih kayak gitu. Jadi harus dibedakan, kita membicarakan tentang direct investment atau non direct investment. Kalau di mata kuliah ini yang kita bahas adalah tentang non direct investment. Ya nggak masalah sih, kita kan sharing ya tentang investment. Karena kayaknya nggak belum ada ya mata kuliah direct atau hukum investasi di tempat kita. Nggak apa-apa sih. Gitu. Makasih Bu. Ya sama-sama. Maaf ada pertanyaan lain? Saya Bu, mohon izin bertanya Bu. Silahkan, siapa? Mario ya? Bu. Ya, silahkan Mas Mario. Yang saya ingin tanyakan masih berkaitan tentang yang barusan yang Ibu sampaikan terkait dengan investasi yang secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang sekarang kan kita membahas mengenai investasi secara tidak langsung, yang dimana itu diberikan terhadap masyarakat atau publik untuk menanamkan investasi. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kontrol yang dapat dilakukan oleh pemegang saham yang dalam hal ini pada publik itu seperti apa Bu terhadap jalannya suatu perusahaan itu. Terima kasih Bu. Oke. Baik, terima kasih Mas Mario. Jadi pertanyaannya adalah, kalau ini adalah non-direct investment atau indirect investment, dan publik, misalnya nih, katakanlah teman-teman di sini ada 72 orang, kalian adalah sebagai pemegang saham dari PT ABC gitu ya, publik TBK, PT ABC TBK, terus kalian bagaimana sebagai pemegang saham kalian punya kontrol terhadap PT ABC? Nah, yang berlaku apa? Berlaku ketentuan Undang-Undang PT. Karena ini bentuknya PT ya, namanya PT ABC. Nah, berlaku ketentuan PT. Ketentuan PT bilang apa? Di dalam ketentuan PT itu diatur mengenai control portion atau porsi dari pengendalian masing-masing para pemegang saham. Itu disesuaikan berdasarkan prosentase kepemilikan saham. Otomatis logikanya ya yang bisa mengendalikan paling besar adalah siapa ya, pemegang saham mayoritas. Nah, biasanya kalau dalam hal pasar modal ini, walaupun teman-teman masing-masing dari kalian adalah pemegang saham dari PT ABC, tapi biasanya ini adalah saham yang minoritas karena biasanya yang di go public kan, yang diperjualbelikan di dalam go public itu hanya ya paling mungkin nggak sampai 10% dari saham suatu perusahaan itu. Kenapa? Ya karena tetap sebenarnya PT itu sendiri ketika dia go public, dia juga tidak mau dong kehilangan kontrol. Si pemegang saham utamanya pun juga nggak mau kehilangan kontrol terhadap PT itu kan. Jadi tetap yang mereka perjualbelikan atau yang mereka go public kan, mereka tawarkan secara umum yaitu tidak lebih dari jumlah 10%. Kenapa 10%? Jadi dalam UU PT itu mengatur tentang pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas itu punya suara dia kurang dari 10% kan. Nah, tapi ada beberapa beberapa mekanisme tertentu. Jadi kan ketika kalian kan pemegang saham nih, dan organ dari PT itu kan rapat umum pemegang saham. Jadi kalian kan punya hak nih untuk datang ke rapat umum pemegang saham yang diadakan secara tahunan, tiap tahun. Biasanya di awal-awal tahun untuk membahas di tahun sebelumnya. Misalnya rapat umum pemegang saham tahun 2020 itu diadakan awal tahun 2021 misalnya. Nah, kalian nih datang nih. Kemudian kalian sebagai pemegang saham minoritas, kalian terhadap keputusan-keputusan yang
yang dibahas dan kemudian disetujui di dalam RUPS, kalian misalnya ada keberatan, nah itu ada mekanisme tertentu, misalnya kalian mengajukan keberatan atau kemudian kalian melepaskan hak-hak kalian. Nah, pengajuan keberatan ini pun juga nanti pada akhirnya berujung pada karena prosentase kepemilikan kalian memang kecil, nah itu berujung pada ya nanti akan kemudian dimusyawarahkan atau ya kalian melepaskan sejumlah saham kalian untuk ya kalian kalau melepaskan di sini kan berarti buyback. Entah itu buyback atau dialihkan ke pemegang saham lain, tapi kalian mendapatkan nilai sejumlah saham kalian berapa kayak gitu. Jadi kalau untuk kontrolnya kalian tetap tergabung atau kalian juga terdaftar di dalam rapat umum pemegang saham, tapi ya sebatas berapa persen kalian punya saham di sana kayak gitu. Gitu Mas Mario. Oh ya, kaitannya dengan itu juga baru akhir-akhir ini masa pandemi ini, karena ini kan masa pandemi, jadi masih sangat dibatasi pertemuan secara fisik gitu ya, termasuk rapat umum pemegang saham. Karena rapat umum pemegang saham kalau itu perusahaan publik kan ada banyak banget ya, bahkan bisa sampai menyentuh ribuan gitu ya. Nah, ini kemudian digagas ada rapat umum pemegang saham secara elektronik lewat e-proxy gitu, dan itu juga ada kemudian mereka para pemegang saham minoritas ini publik dikatakan sebagai publik gitu ya. Publik itu menunjuk salah satu kuasa ini bisa advokat yang ya pastinya mereka bergerak di bidang pasar modal ya, yang concern di bidang pasar modal untuk mewakili si publik atau sebagai pemegang saham minoritas untuk datang ke RUPS. Nah, itu perkembangan terakhir sih seperti itu. Jadi mereka rapatnya lewat online dan itu diwakili oleh oleh si kuasa yang ditunjuk gitu. Nah, terkait dengan mekanisme penunjukan kuasanya gimana? Nah, itu biasanya jadi kan kalau mau rapat umum pemegang saham itu, PT itu akan melakukan pengumuman. Pengumumannya di media, ya bisa di websitenya dia, atau di sosial media, atau di media kabar dan segala macam. Nah, itu kemudian si para pemegang saham ini kan mereka udah megang nih daftar pemegang sahamnya siapa aja. Nah, kemudian mereka melakukan suatu pendiskusian dan sebagainya. Nah, biasanya tuh juga kayak ada yang kalau soalnya itu kan gini, pemegang saham minoritas kayak publik itu kan mereka bermacam-macam ya. Niatnya untuk terjun ke dunia pasar modal untuk menjadi pemegang saham itu ada yang ya aku cuma pengen investasi aja sih, kali aja nanti dapat berkembang uangnya, kali aja nanti bisa dapat tambahan uang kayak gitu. Ada yang mereka kemudian bener-bener kayak cuma pengen tahu misalnya, pengen tahu prosesnya kayak gimana sih gitu, atau ada yang bener-bener pengen wah aku pengen jadi calon pengusaha terus ya mulai dari awal yang kecil-kecil kayak gini gitu. Nah, biasanya kalau pemegang saham yang pertama dan yang kedua itu mereka kayak cuek gitu loh. Aduh, ya udahlah yang penting uangku aman, yang penting duitku aman kayak gitu. Ya, itu sih biasanya kalau publik tuh seperti itu, Mas Mario. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mas Mario. Terima kasih. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Terkait dengan pas sampai proses go public. Ada? Oke. Terkait dengan tugas, sebentar, saya lupa nih tugasnya apa. Dari yang kasus pertama dulu ya. Kemarin gimana? Kesulitan nggak? Saya